kita menilai itu kurang etis ya, karena yang menyampaikan ini adalah kuasa hukum dari pihak yang juga sampai saat ini masih bisa diduga sebagai pelaku gitu kan. Kita semua Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, para subscriber Herisanto dimanapun teman-teman berada, saya doakan semoga teman-teman semuanya selalu berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Teman-teman semuanya, pada kesempatan siang hari ini saya sedang berada di Subang dan kebetulan di samping kiri saya ada Presiden ATS yaitu Bapak Ahmad Taufan Sudirjo. Pada kesempatan hari ini saya ingin menanyakan ya, dan mudah-mudahan apa yang ingin saya tanyakan ini dapat mewakili keingintahuan teman-teman semuanya. Oleh karena itu saya akan mencoba untuk berbincang dengan Bapak Ahmad Taufan Sudirjo terkait banyak beredarnya informasi ya yang kita dengar dari berbagai macam media tentang statementnya pengacara dari Pak Yosep ya. Selamat siang. Selamat siang Kang Heri. Siang. Begini Pak, sebelumnya saya mohon izin untuk bertanya kepada Pak Taufan ya, terkait tadi banyak beredarnya video statement yang disampaikan oleh pengacara Bapak Yosep ya dalam hal ini. Yang ingin saya tanyakan adalah mungkin bagaimana, sengaja memang saya sudah tulis untuk pertanyaannya, dan sekali lagi saya berdoa dan berharap mudah-mudahan pertanyaan yang saya tanyakan itu sudah mewakili sekali lagi keingintahuan teman-teman terkait hal ini. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat serta pandangan Bapak Taufan ya terkait berita yang sedang beredar tentang statement kuasa hukum Pak Yosep yang meminta polisi segera menetapkan Oknum Banpol dan Danu sebagai tersangka. Bagaimana pandangan Bapak terkait hal ini, Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kang Heri. Selamat siang. Selamat siang para pendukung channel Heri Susanto. Terima kasih. Terkait pertanyaan tersebut, saya juga sudah banyak menjawab di media-media bahwa pernyataan PH dari Pak Yosep itu menurut saya dan kita selaku tim hukum dari Danu, kita menilai itu kurang etis ya, karena yang menyampaikan ini adalah kuasa hukum dari pihak yang juga sampai saat ini masih bisa diduga sebagai pelaku gitu kan. Kita semua sekarang ini kan semuanya masih sebagai saksi. Artinya ketika polisi sudah menetapkan sebagai tersangka, itu berarti kita juga sudah mulai tahu siapa pelaku dan lain-lain. Kalau sampai saat ini kan belum bisa dijudge, misalnya Danu layak untuk dijadikan tersangka, sebetulnya kan nggak etis ya. Terus yang kedua, pernyataan tersebut menurut kami sangat tidak elok dan tidak etis, mengingat ini adalah kewenangan dari polisi. Jangan kita menekan polisi, mengintervensi polisi. Kalau bahasa meminta kan berarti sudah memerintahkan polisi. Itu menurut kami tidak etis ya, karena polisi ini kan harus kita beri ruang seluas-luasnya untuk mereka menjalankan tugas dan menyelesaikan penyelidikan perkara ini. Jadi kita selaku tim hukum Danu merasa seharusnya tidak seperti itu statement di media gitu loh. Kalau masyarakat yang menilai silahkan, tetapi kalau kita dari kuasa hukum pihak-pihak sebaiknya kita menahan diri untuk tidak melontarkan kata-kata yang kalimatnya merugikan orang lain.
Menurut kami seperti itu, Kang Heri. Iya. Oke Pak Taufan, tadi disampaikan oleh Bapak bahwa terkait ruang dan waktu ya, dan secara pribadi saya juga melihat bahwa kasus yang terjadi di Subang ini sangat luar biasa ya mungkin ya, yang mungkin sampai saat ini kan istilahnya pelakunya belum memang ditemukan. Tetapi pada dasarnya karena memang saya juga memantau terus dan saya juga menyaksikan terus bahwa kerja dalam hal ini pihak kepolisian, terutama para penyidik itu sangat luar biasa. Betul. Siang, malam mungkin saya juga tahu ya kadang memang istirahat itu hanya waktu melaksanakan ibadah aja dan sholat mungkin ya. Betul. Yang ingin saya tanyakan, sebetulnya sedikit gambaran ini Pak Taufan nih, sedikit gambaran secara umum tugas dan fungsi kuasa hukum gitu ya. Terkait kasus ini nih. Terus yang kesananya itu, apakah mendesak pihak kepolisian yang dilakukan oleh kuasa hukum itu juga merupakan bagian atau bagaimana? Mungkin Pak Taufan bisa sedikit jelaskan ya. Iya, prinsipnya kan kuasa hukum itu memastikan jalannya proses hukum berjalan dengan baik. Itu saja sebetulnya tugas utama ya. Kita mendampingi klien juga bukan membela dia salah atau benarnya, tetapi kita mendampingi beliau, mendampingi klien pada saat dia diperiksa. Kita juga tidak ada intervensi apapun gitu kan, dan kita juga ikut memastikan klien kita bahwa apa yang dikatakan dan disampaikan di penyidikan itu adalah yang sebenar-benarnya. Tetapi kita juga tidak boleh membela klien serta-merta untuk menyinggung pihak lain lah. Itu sebetulnya juga tidak baik gitu. Kita normal saja seperti yang kita lakukan sekarang. Kita juga normatif selaku kuasa hukum ya. Artinya kita mendampingi Danu diperiksa, kita juga coba untuk investigasi, meyakinkan kami juga sebagai kuasa hukum bahwa klien kita memang tidak bersalah dan lain-lain. Hasilnya apapun kita tunggu dari kepolisian. Kalau nanti di kepolisian ternyata memang benar seperti yang kita analisa bahwa klien kita tidak bersalah, ya berarti memang sesuai. Kalau ternyata beda ya kita juga pasti siapkan pembelaan dan lain-lain gitu. Dan ini saya rasa harusnya berlaku untuk semua pihak gitu ya. Tetapi kalau sampai ada PH untuk menyampaikan statement yang merugikan pihak lain, menurut kami tidak baik ya, tidak baik gitu. Pak Taufan, apa yang disampaikan oleh Pak Taufan ya bahwa ada statement yang merugikan atau yang menyinggung pihak lain, dan saya juga memperhatikan dan mungkin para subscriber Heri Susanto juga memperhatikan ya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Taufan mungkin saat ini pun hal yang disampaikan oleh Pak Taufan karena memang istilahnya ada statement duluan kan. Jadi mungkin pada kesempatan hari ini saya bertanya kepada Pak Taufan juga karena memang sudah lebih dulu ada pemberitaan terkait hal itu. Oleh karena itu saya menanyakan hal itu, dan mungkin apa yang dijelaskan oleh Pak Taufan mudah-mudahan juga dapat dipahami, dapat dimengerti, dapat membuat lega juga ya para subscriber Heri Susanto khususnya, umumnya seluruh warga masyarakat Indonesia. Tapi mungkin mohon izin Pak Taufan ada satu lagi ya. Mungkin yang ingin saya tanyakan bisa sedikit Pak Taufan berikan statement agar masyarakat dan subscriber Heri Susanto nih khususnya merasa sedikit tenang dengan statement yang sudah disampaikan terlebih dahulu oleh PH-nya Pak Yosep tersebut. Jadi kepada subscriber Heri Susanto, ya kita mesti tetap tenang dan kita tetap monitor terus perkara ini, karena apa yang beredar di media sebetulnya dari awal menurut kita tidak elok dan tidak etis ya. Kita tunggu hasil pemeriksaan dan penyelidikan polisi yang sebenarnya nanti apa, itu kan yang menjadi pegangan kita pasti terkait masalah hasil pemeriksaan polisi. Tetapi teman-teman mesti tenang karena yang dilakukan oleh Danu ini memasuki pekarangan orang lain, memasuki TKP, dan ada juga berita bahwa Danu itu merusak TKP, dan itu sebetulnya tidak benar ya. Yang sebenarnya terjadi adalah Danu benar masuk ke TKP, disuruh dan diminta oleh sosok Banpol. Nah, di situ juga Banpol menyuruh Danu untuk membersihkan bak.
Banpol itu datang ke TKP tujuannya apa, disuruh sama siapa, tujuannya apa, motifnya apa, kita tidak tahu. Kita serahkan semua kepada kepolisian, dan kita berharap Banpol ini memang harus diselidiki dan dimintai keterangan agar tuntas masalah ini. Terus terkait masalah statement media yang meminta Danu dan Banpol untuk menjadi tersangka, itu pun kita serahkan kepada penyidik. Karena sebetulnya kalau kita menyampaikan statement bahwa Danu merusak TKP sehingga membuat penyidik tidak bisa menyelesaikan atau lambat dalam menyelesaikan perkara, itu juga tidak benar ya. Karena yang namanya merusak TKP itu sebenarnya harusnya di tanggal 18. Di tanggal 18 pada saat kejadian, sebelum polisi datang, sebelum polisi melakukan olah TKP, siapa duluan yang berada di sana? Itu sebetulnya yang paling penting untuk diperiksa oleh sama polisi. Karena potensi merusak TKP itu ada di situ. Tanggal 19 sudah tidak ada pemeriksaan olah TKP lagi, rumah dalam posisi kosong, tidak ada polisi sama, tiba-tiba Banpol datang. Jadi menurut kami tanggal 19 kejadian itu bukan merusak TKP, tapi itu temuan ya. Itu bukan pelanggaran dalam perusakan TKP, tapi itu temuan. Ada temuan Banpol datang ke sana gitu loh. Tetapi kalau kita bicara global, ya harusnya dari awal, dari tanggal 18 itu diselidiki siapa duluan yang sampai di sana. Karena yang sampai di sana duluan itu pasti berpotensi untuk merubah TKP. Itulah yang mesti kita bedakan gitu ya. Gitu. Jadi mungkin teman-teman subscriber Heri Susanto harus tenang. Kita tetap mendoakan semoga kasus ini segera terungkap, dan kita berharap pelakunya segera ditangkap. Amin. Gitu, dan kita doakan juga semoga Danu itu sehat dan konsentrasi, sampaikan apa adanya yang menurut Danu itu benar, dan kita terus menjaga Danu agar tidak ada intervensi dari pihak manapun gitu ya. Terima kasih Kang Heri. Terima kasih Pak Topan atas waktu dan kesempatannya memberikan ruang kepada saya untuk bisa menanyakan hal ini. Dan sekali lagi secara pribadi saya juga Heri Susanto mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak dan tim mungkin ya. Karena mungkin kita juga melihat dan kita juga mendengar dan kita juga memantau dan mengawal terus bahwa beberapa hari ini Danu dilakukan pemeriksaan secara maraton ya. Yang mungkin ini juga menurut saya sangat menyita waktu, tenaga dan pikiran. Tetapi di sela kesibukan Pak Topan masih bisa fokus untuk bagaimana bisa mendampingi kasus di Subang ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Kang Heri. Terima kasih. Oke teman-teman, itulah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Wabil khusus para subscriber Heri Susanto, umumnya seluruh warga masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan informasi yang diberikan oleh saya ini, apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Taufan Sudirjo dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Demikian dari saya, semangat terus, berdoa terus, mudah-mudahan kasus yang terjadi di Jalan Cagak Kabupaten Subang ini cepat terungkap. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.